Itu ya. Oke, kita kesepakatan jam 5 lewat dikit nggak apa-apa ya. Dikitnya itu ya kadang bisa setengah jam, 1 jam gitu ya. Enggak. Oke. Eh, nah, tentang materi, ini udah dapet ya. Ini sudah. Ini judulnya bahan metode riset literatur udah dapet ya. Kemudian yang ini udah dapat ya, teman-teman. Eh, Kemudian ada satu lagi ya tentang paragraf itu udah ya. Oke. Tentang paragraf itu ini udah dapat ya materinya. Kalau nggak salah saya kemarin bagi 3 ya. Oke. Eh, nah ini ada 3 nih yang kita mau bahas. Nah kemarin kalau ingat kita udah bahas tentang 9 langkah ini ya. Jadi mulai dari hasil, kemudian temuan, temuan itu dibahas ya nomor 2, lalu kita simpulkan, lalu kita baru bikin metodenya, lalu kita baru bikin pendahuluan, lalu bikin abstrak, bikin judul, baru nanti kita cek and recheck lagi ya, baru nanti kita submit sesuai dengan cover atau template ya GFA ini yang dibutuhkan di artikel jurnal. Nah, nanti setiap step itu saya akan ajarin ya. Intinya ada di 9 ini. Oke. Ini nanti saya akan ajarin satu-satu. Nah, saya udah kasih contoh kalau nggak salah di WordPress ya, di blog saya yang saya tulis itu sebenarnya contoh artikel saya yang ya baru-baru ini juga ya nggak terlalu lama. Nah, nanti saya kasih ini ya, kasih jelasin. Nah, 1 dan 2 itu, 1 itu adalah hasil, 2 itu artinya pembahasan atau biasanya kalau artikel jurnal itu ada yang namanya hasil dan pembahasan atau result and discussion gitu ya. Atau ada istilahnya temuan dan penjelasan gitu ya. Jadi istilahnya macam-macam, tapi intinya di situ 2 itu temuan dan pembahasan. Nah, temuan itu apa? Nah, kalau mungkin kalian sudah lihat ya, temuan itu artinya hasil. Ya, hasil itu apa ya temuan, temuan itu apa hasil. Nah, bagaimana kita mendapat hasil ini? Tentu kita harus menyajikan data eksperimennya. Jadi kalau di buku ini ya, kalau di buku ini, nah ini ada di halaman ini ya, halaman 21 hasil penelitian itu menyajikan data eksperimen atau data survei atau sejenisnya secara asli dan relevan dengan tujuan penelitian. Ya, lalu dipresentasikan secara objektif, ya, tanpa ada interpretasi dulu atau diskusi dulu. Jadi memang benar-benar hasil data yang kita analisis. Nah, hasil data yang kita analisis, ya, bisa disajikan dalam bentuk tabel dan gambar, ya, supaya lebih mudah dibaca. Ini biasanya memang kalau untuk riset-riset kayak psikologi yang pakai angka-angka ya, riset yang kuanti ya, istilah orang kuantitatif itu bisa pakai tabel atau angka-angka ya. Tapi kalau kita risetnya literatur ya kita bisa pakai tabel aja ataupun poin-poin sederhana aja itu bisa gitu. Oke. Saya kasih contoh. Contoh di sebetulnya di sini sudah ada ya. Jadi kalau kalian perhatikan saya kasih contoh misalnya tentang kisah Rasul pasal 2 ayat 2. Ini bisa bentuk tabelnya seperti ini gitu ya. Hasilnya data eksperimennya ini kita benar-benar kasih tahu data kita ini dari sini. Kalau ayat Alkitab gitu ya, kalau eksegesis misalnya. Jadi kalau misalnya paper dogmatika gitu misalnya, saya kemarin itu saya kasih contoh paper dogmatika ya. Paper dogmatika itu contoh ini paper apa ya? Uh, Mungkin kristologi lah ya. Ini kan saya bahas tentang inkarnasi. Ini mata kuliah kristologi. Ada yang ambil nggak mata kuliah kristologi?
saya sebetulnya lebih tertarik ngajak kayak matematika gitu ya, sebetulnya ya, daripada metode karya tulis gitu. Cuma dikasih ini ya sudah. Nah, ini misalnya ini contoh hasil ya atau temuan penelitian. Oke, ya. Nah, misalnya kita topiknya itu tentang inkarnasi, ya. Topiknya tentang inkarnasi, eh, bahas tentang eh, Kristus menjadi manusia. Ini satu contoh topik ya, inkarnasi. Lalu saya persempit lagi menurut Saint Cyril dari Alexandria, ya. Nah, memang saya mendalami bapak-bapak gereja. Nah, salah satunya adalah eh, bapak gereja yang bernama Cyril ya dari Alexandria. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita mau menemukan sesuatu, waktu itu saya kasih tahu kalau di dalam eh, metode, ya minggu lalu saya kasih tahu metode itu menjelaskan bagaimana kita bekerja, ya. Nah, salah satunya adalah bahan yang kita pakai. Bahan yang kita pakai itu ada sumber primer dan sekunder. Ya, jadi kalau kita mau memulai sebuah temuan atau hasil atau sebuah artikel, misalnya ada tugas nih dari dosen bikin paper apa, ya kan kita mau mikirin topiknya apa, misalnya inkarnasi. Lalu bahannya ada nggak gitu? Jangan sampai karena ini literatur, berarti literaturnya mesti ada. Kalau nggak ada, ya kita nggak bisa menemukan sesuatu karena bahannya aja nggak ada, gitu. Datanya aja nggak ada gitu. Ya, nah saya pikir di perpus di STTRI itu pasti banyak sekali ya, apalagi sekarang juga online juga banyak ya. Jadi soal bahan banyak, cuma kita harus seleksi. Nah, simpelnya adalah kalau saya sih eh, nggak mau kayak kasih bahan yang ribet gitu ya buat mahasiswa gitu. Artinya ini loh, saya baca aja susah gitu loh. Saya baca aja mungkin bisa harus berapa kali baru ngerti. Apalagi mahasiswa gitu ya kan. Nah, jadi saya mau kasih bahan yang very simple aja. Nah, itu sebagai first resource namanya, sumber primer ya. Nah, yang paling gampang kalau misalnya mata kuliah kayak eksposisi, studi PL gitu, ya pakainya teks Alkitab tuh ini sumber primernya. Nah, jadi kita harus menguasai sumber primernya. Jadi kalau misalnya itu kitab suci, ya kita harus menguasai hermeneutiknya, eksegesisnya, langkah-langkahnya, gitu. Kalau itu kitab suci. Tetapi kalau itu misalnya teks primernya kayak contoh eh, apa buku, ya, ataupun pandangan tokoh tertentu, misalnya di Reform itu kan suka tuh ya, menurut siapa tuh, Kuyper lah, mungkin kalau di Reform itu kan banyak kan teologi Reform ya. Nah, tokoh tertentu, misalnya menurut John Calvin lah, atau Luther lah, atau teolog-teolog reform lain ya, misalnya Bavinck lah dan sebagainya. Nah, pasti kan ada sumber primernya apa? Berarti itu literatur. Nah, riset literatur itu kembali lagi bagaimana kita membaca literatur itu sehingga menemukan sesuatu. Nah, di sini saya kasih contohnya. Misalnya literatur saya tentang bukunya Cyril ini singkat banget. Ini cuma tadi saya bilang ini cuma 29 halaman. Nah, jadi saya kasih murid itu ya, eh, misalnya kayak di kelas dogmatika semester lalu, saya kasih bahan tentang Nisa. Wah, Nisa itu sulit, Gregorius dari Nisa. Cuma saya nggak kasih buku yang sulit gitu. Saya kasih buku yang simple buat mereka, tapi mereka bisa paham. Nah, berarti itu memang sebetulnya bukan buku Nisa tulisan langsung. Sebetulnya itu orang yang menafsirkan tentang Nisa. Nggak apa-apa gitu. Jadi kita harus memang menemukan primary source-nya. Ya. Nah, misalnya kemarin itu saya kasih eh, apa ya buku ini. Oh. Nah, misalnya ini buku-buku yang saya udah terjemahkan sendiri, ya. Misalnya, nah nanti kalian bisa latihan gitu ya.
latihan sendiri. Misalnya baca apa, lalu nanti coba cari topiknya apa. Nah, ini misalnya ini ini cuma berapa halaman ya? 95 halaman. Saya kira untuk baca nggak akan terlalu ribet banget, dan ini sudah saya bikin dalam bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Inggris akan usaha effort yang lebih lagi, gitu, ya. Saya pakai bahan bahasa Indonesia untuk ini untuk mahasiswa saya di Soteria, ya. Nah, jadi kalau kalian mau coba nanti pakai aja ini. Misalnya buat latihan Scholia on Incarnation of the Only Begotten, ya ini cuma 29 halaman, kita bisa menemukan banyak topik yang menarik kita gali dari sini. Cuma ini bahasa Inggris, ya. Nah, jadi kalau kita mau menemukan sesuatu, ya kita mesti apa topiknya dan primary source-nya apa, gitu. Karena kita literatur, ya. Jadi ada literatur yang kita mau riset itu apa. Nah, baru kalau itu ayat Alkitab, ya berarti kita harus pakai langkah-langkah eksegesisnya. Dan itu memang bisa beda-beda, ya. Tapi umumnya rata-rata sih kalau metodenya itu lebih kurang sama lah ya, walaupun ada beda-beda dikit gitu. Tetapi kalau dia buku, nah kalau untuk buku ya saya anjurkan pakai metode ini, ya. Metode yang saya sebut tadi, kita harus bikin yang namanya ini apa? Transkripsi, lalu kita bikin pengkodean, kita bikin pengelompokan, kita bikin tema. Nah, ini di sini yang kita mau praktekkan ya. Jadi hari ini saya kasih contoh bagaimana sih kita mau menulis sebuah hasil atau temuan. Ya. Nah, di sini dikatakan hasil atau temuan itu adalah penyajian data, menyajikan ya, memberikan data eksperimen atau data survei atau yang sejenisnya tergantung jenis penelitian kepada pembaca dan bukan tempat untuk diskusi atau interpretasi data. Hasil penelitian atau temuan penelitian umumnya disajikan dalam tabel dan gambar yang menarik dan jelas. Tadi saya sudah sampaikan, ini bagian hasilnya. Nanti yang ini bagian pembahasannya. Jadi memang di artikel jurnal itu kita membedakan antara hasil dan pembahasan. Tetapi memang ada artikel-artikel jurnal yang menggabungkannya. Nah, itu biasanya di literatur itu biasanya blended, menggabungkannya. Jadi sebetulnya bukan hasilnya pembahasan lagi, tapi analisisnya gitu dah. Ya. Nah, tetapi itu nanti ya saya akan kasih satu contoh, misalnya ini dalam jurnal yang kemarin saya review. Nah, ini ya, ada sebuah jurnal yang saya diminta tolong untuk review. Nah, dia kan bikin artikel nih judulnya Existentialism Theology, Christian Existentialism and Human Existence in Theological Context, Understanding the Meaning of the Transcendental. Nah, ini jurnalnya bahasa Inggris. Lalu kalau kita lihat di sini, saya pasti akan mulai dari result and discussion gitu. Nah, saya ingin lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu seperti ini, lalu ada poin 1, nah, lalu 2, lalu 3. Nah, dia pakai metodenya ini sebetulnya bukan result and discussion, tapi ini harusnya bentuknya namanya ini, kalau saya kasih komen ini adalah dia blended sebetulnya, ya blended. Blended itu dia nggak membedakan antara hasil dan pembahasan, dia gabungkan jadi satu. Harusnya judulnya itu bukan hasil dan pembahasan, tapi judulnya misalnya dikasihlah apa ya, analisis dan apa gitu ya. Nah, misalnya ini result indikasinya itu lebih baik dikasih nama tematik analisis and interpretation, nah lebih tepat gitu ya. Oke, nah memang kalau kita di teologi itu hasil dan discussion itu agak berbeda dengan kalau kita riset yang kuanti ya, yang lapangan gitu. Misalnya tentang riset konseling, psikologi itu biasanya lapangan. Ya, STTR itu kan juga kayak itu juga. Nah, itu biasanya harus memaparkan hasilnya dulu, baru dibahas gitu. Nah, kalau di teologi itu agak boleh blended, boleh digabungin gitu. Boleh digabungin, walaupun boleh dipisah. Hasil ini baru dibahas ini. Tapi ada yang blended jadi satu. Tapi kalau blended jadi satu, kadang-kadang ada jurnal yang nolak.
Jadi dia minta hasilnya dulu nih mana, baru ada pembahasan. Jadi harus dipisah jadi dua, ya. Nah kalau misalnya kayak saya tadi kasih contoh artikel ini blended ini. Jadi dia nggak memaparkan hasilnya, nggak ada hasilnya, dia langsung kasih poin-poin gitu, langsung dia kasih diskusi gitu. Nah sebetulnya hasilnya kita harus tebak sendiri di sini gitu loh. Hasilnya sebetulnya dia bilang ini 3 poin, 4 poin gitu ya. Eh, core aspek or extension dan sebagainya itu poin-poinnya itu hasil yang dia temukan sebetulnya baru dia bahas ya. Tapi itu sebetulnya bukan hasil dan pembahasan. Lebih tepat itu dikasih judul aja namanya ini ya. Namanya itu lebih tepat dikasih ini tematik analisis gitu ya, analisis dan discussion gitu. Jadi bukan hasil, jadi analisis. Jadi ini lebih baik diganti istilahnya analisis. Nah, analisis dan diskusi gitu. Jadi bukan hasil ya. Nah, bagaimana sih kita memaparkan hasil itu? Ini mungkin kita bingung ya. Bagaimana sih kita memaparkan yang disebut hasil itu? Banyak yang nggak ngerti. Jadi di jurnal, maka kenapa kok banyak jurnal-jurnal yang nolak? Misalnya kita submit ya ke jurnal-jurnal yang sudah Sinta atau internasional itu, kenapa kok ditolak? Karena hasilnya ini nggak jelas. Kita cuma memaparkan ininya. Jadi kalau kita di sini, dia cuma cuma memaparkan mana? Dia cuma memaparkan ini duanya, pembahasannya. Hasilnya nggak ada. Nah, gitu. Ini seringkali jadi problem. Hampir semua artikel yang saya review itu begitu, nggak ada hasilnya, langsung pembahasan. Hasilnya mana? Nggak ada. Gitu. Nah, ya, tapi saya memang bisa tebak hasilnya itu ya poin-poin di pembahasannya itu. Cuma kita harus paparkan secara khusus kayak gitu. Ya. Oke, satu lagi sebelum kita masuk ke contoh. Nah, saya mau kasih tahu bahwa analisis yang kita pakai, ya misalnya kayak seperti ini adalah analisis tematik. Sekali lagi, kita kalau di teologi umumnya adalah analisis tematik. Jadi mengidentifikasi tema-tema atau konsep-konsep ya. Tema ini konsep yang muncul secara berulang di dalam data. Nah, misalnya saya ambil buku ini, buku Cyril, ya. Dia bahas tentang studi inkarnasi dari anak tunggal Allah ini. Nah, temanya udah jelas, itu tentang inkarnasi. Oke, kalau mau diperinci lagi, dari inkarnasi itu ada subtemanya lagi ada? Ada nggak? Ada, pasti. Gitu. Ya, tetapi kalau saya mengambil judulnya itu adalah inkarnasi, ini berarti kita sedang melakukan analisis tematik. Ya, analisisnya tematik. Jadi bukan naratif, bukan grounded theory, bukan diskursus, bukan konten apalagi. Ya, jadi kita memang umumnya tematik. Dan saya kalau naratif, grounded theory, diskursus, konten saya juga nggak ahli gitu loh. Saya ahlinya bukan ahli juga lah ya. Saya biasanya ngerjakannya dalam bentuk analisis tematik. Ya. Atau kadang-kadang juga masuk ke analisis grounded theory. Nah, grounded theory itu biasanya nanti untuk level-level kayak S3 gitu ya, untuk disertasi ya. Nah, itu grounded theory. Tapi kalau level tesis atau S1, S2 itu mungkin level tematik itu sudah cukup ya. Nah, ini beda data, beda metode beda analisisnya dia. Tapi semua datanya data kualitatif, data dari buku. Itu ya. Oke, sekarang saya lanjut ini. Nah, jadi tadi kalau saya bilang ada konsep inkarnasi berarti ini analisis tematik. Kemudian kalau ada kayak gini, ini berarti masuk ke ini source resource kita. Ini literatur utama kita, yaitu Saint Cyril. Ya, nah berarti harus ada bukunya. Bukunya apa? Misalnya Scholia on the Incarnation on the Only Begotten. Ya, ini saya ambil dari buku ini. Ini ya, mungkin kita belum pernah baca ya. Kalian ada yang pernah baca nggak buku ini? Belum pernah ya, gitu. Ya, kalau di reform itu kan jarang belajar Bapak Gereja ya. Nah, ini saya kasih kalian yang Bapak Gereja, jadi kalian dapat ilmu baru juga gitu ya. Oke, kalau buffing terus kan bosan ya. Ya, nah sekali-sekali pakai yang timur. Nah, lalu sekarang kalau kita balik ke metode tadi,
Kalau metodenya kan pertama itu harus transkripsi. Nah, kalau kalau transkripsi itu kan biasanya pakai metode wawancara ya. Nah, kalau di kita itu namanya kutipan. Nah, saya pakai kutipan langsung di sini. Kenapa kutipan langsung? Ini contoh yang paling mudah buat kita, ya. Nah, kutipan itu ada beberapa cara, ya. Kutipan itu ada beberapa cara, biasanya ada 3, yaitu kutipan langsung, paraphrase, dan ringkasan. Nah, ini ada ilmunya tersendiri, ya. Biasanya kalau ini harusnya diajarin waktu di level S1, ya. Saya nggak tahu kalau S2 harusnya diajarin nggak kalian sama Bu Jess atau Steven tentang bagaimana memparaphrase, meringkas, mungkin sudah enggak ya, tapi langsung bagaimana kayak kemarin membangun argumen ya, ada istilah warrant, ada istilah claim ya. Nah, itu sebetulnya nanti kita akan belajar bagaimana menulis paragraf. Ya, kalau saya nggak pakai istilah-istilah itu, saya simple aja. Ya, saya nggak pakai istilah karena nggak pakai toolmin, model toolmin, saya pakai simple aja. Jadi paragraf itu ada topik, ada supporting details, ada analisis dan kesimpulan, gitu aja. Ya pokoknya 4 ini penting. Topik, sentence, supporting atau evidence-nya, ya mungkin istilah di toolmin itu ada penjelasannya, ada warrant-nya, ada claim-nya, analisisnya. Cuma beda istilah aja. Jadi maksudnya sebetulnya sama juga, ya. Concluding sentence gitu. Jadi kalau sebuah paragraf itu yang bagus ya kita punya ide apa, kemudian ada pendukungnya, lalu kita memberikan argumen kita dan ada kesimpulan. Nanti saya tunjukkan contoh di pembahasan saya ya. Paragraf itu harus ada unsur-unsur seperti ini, minimal 3 ya. Kalau bagus ada 4 ya. Jadi boleh boleh urutannya variasi ya. Jadi kita bikin paragraf itu nggak kaku gitu ya. Topiknya harus selalu di awal biasanya iya. Di akhir boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Evidence dulu boleh nggak? Boleh. Analisis dulu boleh nggak? Boleh. Jadi ini boleh dibolak-balik sebetulnya. Ya. Jadi kita nggak kaku. Nggak harus gini. Tapi boleh dibolak-balik. Ya. Tapi biasanya ya untuk nulis yang lebih enak, ya lebih gampang ya topik aja dulu, evidence, analisis, dan kesimpulan. Nah, biasakan menulis teratur seperti ini. Saya tuh nggak penting, terlalu penting dulu kutip buku apa yang simple yang boleh. Buku renungan harian juga boleh dikutip, gitu loh. Ya, buku yang Bapak Ibu kuasai aja gitu, nggak mesti harus ribet-ribet sulit gitu. Tapi itu ke depan ya, maksudnya kalau kita udah tahu caranya, kita makin belajar makin advance ya, nanti kutipan kita akan makin dalam, makin sulit. Mungkin kutipan kadang-kadang ya, dulu saya tuh bikin paper itu kadang-kadang kita nggak apa ya, sengaja tunjukin sama dosen tuh buku-buku yang tebel-tebel, yang sulit-sulit gitu ya, yang orang jarang itu kadang-kadang jadi kebanggaan tersendiri loh. Wah, saya tuh kutipan saya nih banyak banget ya. Terus buku-bukunya bagus-bagus gitu. Nah, itu sebetulnya nggak menjamin isinya juga bagus gitu ya. Nah, walaupun kutipannya nggak banyak, tetapi alur kita berpikir kayak bikin paragraf sini bagus gitu, itu oke. Bahkan mahasiswa saya latih tiap minggu ya, eh, buat misalnya baca satu artikel, ya misalnya baca ini ya, nih. Saya kamu baca, nah ini baca sebuah artikel kayak gini, ya. Lalu kamu coba bikin sebuah paragraf, kamu bikin sendiri topik dari kamu, evidence itu kutipannya, ya, kutipannya misalnya dari Penok, ya. Lalu kamu kasih komentar analisisnya, ya. Lalu kamu kutip lagi, lalu kamu kasih kesimpulan atau penutupnya. Nah, seperti itu. Jadi latihan penting, kita latihan nulis seperti ini. Ini ngajarin kayak gini aja susah setengah mati saya di sini. Sulit juga. Ya, nggak gampang. Walaupun kelihatan warna-warni gitu gampang. Saya sampai suruh mereka pokoknya tulis pakai warna-warni gitu. Jadi harus ada merah. Jadi kalau saya tanya mereka merah itu apa? Mereka udah langsung tahu, oh itu topik. Biru itu apa? Oh itu kutipan. Hitam itu apa? Kalimat kita sendiri. Hijau itu apa? Penutup. Mereka udah hafal banget. Gitu ya. Nah, eh,
ini penting. Jadi kalau kita kembali tadi ke kutipan itu ada 3 ya. Kutip langsung, paraphrase, dan ringkasan. Nah, referencing atau kutipan itu akan mengisi di posisi ini kalau di sini, transkripsi dari primary source, sumber data yang pertama. Ya, sumber data yang pertama atau primary source-nya. Jadi kalau misalnya Cyril, ya saya kutip dari Cyril. Gitu. Nih. Ya, misalnya halaman 186 ini ada nih. Nah, tapi yang berkaitan dengan ini sekali lagi ya, konsep kita inkarnasi tadi. Nah, ini saya kutip, ini contoh, ada kira-kira 30 cukup. Ya. Ini saya kasih halamannya, halaman 186 sampai 202 ya, bukunya kan nggak terlalu tebal juga. Oke. Nah, ini 236, 235 dan sebagainya. Nah, kita harus biasakan belajar cari data dengan mengutip atau referencing. Nah, ini dasarnya. Jadi ini yang dimaksud dengan transkripsi. Nah, lalu setelah itu kita bikin namanya pengkodean. Nah, pengkodean itu kemarin apa maksudnya? Itu kan kita kelompokkan ya, atau kita berikan belum kelompokkan ya, tapi kita beri tiap teks itu sesuai dengan label atau kode atau kata kunci atau frasa yang mewakili satu tema atau satu kategori. Ya. Nah, misalnya contohnya ini. Nah, 13814 kutipan nomor 1. The Logos being God by nature dan sebagainya ya. Lalu nomor 3 ya. The union is without confusion ya. Lalu nomor 8. Logos did not assume a human person but the human nature. Ya. 14 itu the unity of Christ guarantee the efficacy of his redemptive act gitu. Nah, ini ternyata 4 kutipan ini bagi saya itu sama. Jadi saya gabungkan. Ya, samanya kita kasih kode. Oh, ini tentang penyatuan hipostatik. Artinya penyatuan kodrat ilahi dan manusia dalam satu pribadi atau hipostasis Kristus. Nah, ada berapa kutipan? Di sini 4. Nah, itu saya gabungan namanya kodenya hypostatic union. Nah, nanti kutipan nomor 2, 7, 12, 19 ini sama. Nah, ini tentang sakramental atau peran sakramen sebagai kelanjutan inkarnasi. Jadi inkarnasi itu satu, ada penyatuan kodrat ilahi dan manusia dalam satu hipostasis Kristus. Yang kedua, ternyata inkarnasi itu juga berkaitan dengan masalah inkarnasi. Gitu ya. Nah, yang ketiga, misalnya tentang divine human harmony. Ada keselasan kehendak dan tindakan ilahi manusia dalam Kristus. Lalu inkarnasi juga bicara tentang theosis. Artinya ini tujuan inkarnasi itu adalah mengilahi manusia melalui kasih karunia. Ya, ternyata juga ada bahas tentang masalah ajaran bidat dari Nestorius. Ya, ini kritik terhadap pemisahan kodrat Kristus dan penegasan kesatuan hipostasisnya. Nestorius kan nggak percaya Yesus itu punya satu pribadi, tapi dia bilang itu 2 pribadi, Allah dan manusia itu terpisah. Nah, kita enggak ya, kita percaya seperti Kiril mengatakan itu satu pribadi yang punya 2 kodrat, ya ilahi dan manusia. Nah, Nestorius tidak. Nah, ternyata ada polemik di sini, ya. Nah, lalu ada masalah tentang divine condescension. Ini masalah kerendahan hati Allah, ya mau bersolidaritas dengan kodrat manusia. Nah, ini berbicara tentang 10-20-27 ini tentang soteriological efficacy. Ini ada efek penyelamatan dari Kristus, ya. Lalu ada bicara inkarnasi itu sebagai mediatorial atau sebagai penghubung antara Allah dan ciptaan. Lalu ada unsur gerejanya. Jadi inkarnasi berkaitan dengan gereja dan kehidupan sakramental. Nah, ini kode-kode ini kita mesti bikin. Ya. Nah, ini contoh. Jadi kalau ada 30 kutipan, kita kalau bikin kodenya dapatnya berapa? Kita persempit lagi jadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 3, 5, 9. Oke.
Sinyal saya nggak bagus ya? Bagus nggak? Bagus ya? Kalau kurang bagus, kasih tahu ya, biar saya ini. Bagus Pak, bagus. Oh, bagus. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau ada 9, lihat ya. Jadi dari 30 saya perkecil jadi berapa? 9. Gitu. Ya. 9. Terus saya perkecil lagi. Jadi berapa ini? 4. Nah, dari 9 ini saya kelompokkan lagi. Pengelompokan kode namanya. Ya. Jadi ada kelompok apa nih? Kristologi. Berarti ini kan kristologi bicara tentang masalah Kristusnya ya, kesatuan kodrat Kristus dan penolakan terhadap bidatnya. Nah, ini kodenya hipostasis ini dan anti Nestorian polemik saya gabung jadi satu. Lalu ada tentang masalah keselamatan nih. Oh, ini deification, soteriological efficacy. Nah, tentang sakramentologi. Oh, ini berkaitan dengan eklesia dan sakramen. Lalu tentang antropologi teologis. Ini berarti divine condensation dan editorial. Jadi saya kelompokkan lagi, perkecil lagi jadi 4. Nah, kan? Hypostatic union dan anti-Nestorian polemik, deification dan soteriology, sacramental partnership ecclesia itu satu kelompok, divine condensation dan mediatorial rule itu satu kelompok. Ya. Nah, lalu dari sini saya akan dapatkan tema-tema utamanya. Nah, di sini poin 1, inkarnasi itu tentang kesatuan hipostasis dan polemik anti-Nestorian. Ya, inkarnasi bicara tentang penyatuan ilahi manusia dalam satu pribadi Kristus. Itu yang paling penting. Tapi sekaligus menolak pemisahan pribadi, ya, ala Nestorian punya. Nah, baru yang kedua, tujuan inkarnasi adalah ternyata ini masalah soteriologi, deifikasi. Jadi, saya bikin temanya deifikasi sebagai tujuan inkarnasi. Menyatukan manusia dengan kehidupan ilahi melalui partisipasi dalam kodrat Kristus. Nah, ternyata inkarnasi ada berkaitan dengan masalah gereja dan sakramen. Oh, sakramen sebagai inkarnasi yang terus berlanjut. Ya. Jadi inkarnasi terus berlanjut dalam sejarah dalam bentuk perjamuan kudus atau ekaristi. Dan gereja sebagai sarana untuk mengalami realitas inkarnasi secara konkret. Nah, lalu inkarnasi itu juga sebagai satu jembatan kosmis. Ya. Artinya ada peran Kristus sebagai penghubung antara Allah dan ciptaan, memulihkan harmoni yang hilang gitu ya, yang rusak. Jadi inkarnasi sebagai harmonisasi, sebagai ekaristi, sebagai deifikasi, dan ini penyatuan hipostasis. Nah, 4 tema inilah, ini yang penting, ini yang kita temukan. Nah, jadi kalau temuan atau hasil penelitian kita sajikan dalam bentuk tabel boleh. Misalnya, kalau di sini kan dia minta tadi ya, ada hasilnya nih atau temuannya. Nah, temuannya kita sajikan di sini. Ini loh temuannya. Nah, kalau contoh di artikel ini kan nggak ada. Dia langsung sebetulnya analisis, nggak ada hasilnya. Bisa lihat perbedaannya ya. Gitu. Nah, jadi bagus kita kasih tabel. Umumnya yang paling gampang kita bikin tabel aja. Tabelnya seperti ini. Hypostatic union and anti-Nestorian, deification, sacramental participation, mediatorial role, divine condensation, ini bisa digabung jadi satu. Nah, jadi ini hasil yang kita temukan. Ya, atau bentuk paling simpelnya kayak gini. Ya, kesatuan hipostasis dan polemik anti-Nestorian, deifikasi, sakramen, deifikasi sebagai tujuan inkarnasi, sakramen sebagai inkarnasi yang lanjut, inkarnasi sebagai jembatan kosmis. Nah, ini hasilnya. Jadi, saudara lihat, 4 poin ini, dapurnya ini. Dapurnya itu di mana? Mulai dari 1 sampai 5. Nah, ini dapurnya. Tapi makanannya ini. Ya. Nah, kalau kita di paper, biasanya kalau paper teologi, hasil analisisnya ini udah dia kasih hanya bentuk poin-poin gini, 1. Gitu ya. Sebetulnya kurang bagus. 2. 3. 3 poin dia. Gitu. Nah, oke, nggak apa-apa sih. Biasanya memang kayak gitu juga. Tapi alangkah lebih baik ya kalau saya jadi reviewernya, ini kan kebetulan saya dipilih jadi reviewer, ya saya akan komplain, bukan komplain ya, kasih komen. Bedakan hasil dan pembahasan. Gitu ya. Nah, hasilnya ini.
Ya. Oke, ini bikin kesimpulannya enggak. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jadi eh, kita lihat untuk membuat sebuah apa mendapat sebuah temuan, memang kita berangkatnya dari literatur, dari riset literatur. Kita baca, terus kita kutip, ya. Kita kutip, terus kita kasih pengkodean, kita kelompokkan. Nah, hasilnya tadi yang dari 30 itu jadi 4. Gitu. Ya. Yang jadi 4. Dan tadi ada 30 kutipan tentang inkarnasi, kita buat jadi 4 poin atau 3 poin. Ya, kalau saya jadi 4, mungkin Bapak Ibu bisa buat jadi 5 atau 3, terserah, nggak apa-apa. Tergantung bagaimana nanti kita mengelompok. Nah, itu cara yang biasa dipakai gitu. Ya. Nah, dulu saya kuliah di Reform, kuliah di mana itu nggak diajarin seperti itu. Jadi bingung gitu. Bikin artikel tuh mulai dari mana? Ya, mulainya acak-acakan. Acak-acakan, nggak tahu dari mana. Ya. Bahkan saya kuliah S3 pun nggak diajarin seperti itu. Ya, karena apa? Bikin artikel itu eh, ya kita tadi saya bilang ya di dunia STT itu masih kita ketinggalan gitu loh. Padahal itu kayak yang tadi saya jelaskan, mungkin di sekolah-sekolah sekuler itu udah lama diajarkan di dalam metode penelitian. Jadi bukan sesuatu yang baru sih sebetulnya. Ya, nggak tahu kalau Pak Leonardo itu di kedokteran apakah pasti kalau kedokteran kan lebih ke kuanti ya, pasti sudah diajarin seperti itu. Ya, jadi kita nggak apa ini. Kalau di dunia teologi, dunia STT ya hal kayak gini tuh asing gitu. Apalagi apa itu ya, nulis artikel hasil dan pembahasan. Bahkan dulu saya diajari mulainya dari abstrak. Harus bikin abstrak dulu, bikin pendahuluan. Nah, padahal salah. Kita harus temukan dulu konsepnya, hasilnya apa gitu. Baru nanti dibahas. Abstraknya itu justru belakangan malah. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya Kalau mau di nanya, Pak. tengah-tengah ada pertanyaan, saya boleh di-cut ya. Ya, Mak, langsung di-cut nggak apa-apa. Ya, Ya, nanti Pak, saya lanjut. saya mau nanya. Oh iya Pak, Pak Lintong. Saya panggil Pak Lintong ya. Ya, Ya, itu saya cuma mau ini aja apa apa karena apa namanya memastikan gitu ya. Soalnya ya, kan otak saya sedikit lemot nih ya, Pak ya. Jadi prosesnya itu dari ide konsep kan kayak tadi Bapak kristologi dari Bapak gereja ya kan. hmm, Gereja Bapak Gereja Timur gitu. Itu baru ide dan konsep kan ya. ya, Baru ide. Terus Bapak hmm, baca bukunya, ya. pilih buku primer ya. Buku Terus primer. dari baca buku ya, Bapak dari baca buku itu Bapak itu bikin kutipan-kutipan yang bisa kayaknya Betul. cocok gitu ya. Nah, Iya, itu kan di transkrip kan. iya. Nah, dari transkrip Transkrip. itu nanti Bapak kelompokkan baru. Iya, betul. Nah, nanti setelah dikelompokkan karena masih terlalu banyak, Bapak kelompokkan lagi ke kelompok yang tadi. Betul. Dikelompokkan, Nah, dipersempit lagi. Misalnya dari 9 jadi 4. nah, dari dipersempit tadi nemu baru tema utama gitu ya. Iya. Tema inilah Baru temuannya. dari nah dari dari Disajikan dari bentuk tema itu tabel. Bapak pakai semua atau pilih salah satu? Empat-empatnya nanti dibahas, dipakai. Oh, oh Oke. semuanya dipakai. Ya, nanti saya ada kasih contoh kalau nggak salah tentang bagaimana kita bahas itu di langkah kedua. Nih, ya. Jadi langkah satu itu cuma menyajikan hasil. Nanti setelah hasil baru bahas. Nah, maka artikel itu dimulai kerja dari mana? Mulai dari hasil dan pembahasan, bukan dari judul. Judul itu belakangan, ya. Judul itu di langkah keberapa udah? Langkah ke-7 malah, ya kan? Bukan langkah satu, ya. Nah, jadi mulai kerjakan hasil dan pembahasan dulu, discussion dulu di sini, result and discussion.
ya. Nah, baru nanti konklusi dan sebagainya. Oke, nanti kalau ini udah paham, ini contoh ya. Jadi Bapak Ibu ngerti dulu contohnya kayak gini-gini. Nah, nanti baru pelan-pelan dipraktekin gitu. Gak usah baca buku yang sulit. Ambil aja misalnya ayat Alkitab aja dulu. Very simple ya. Apa misalnya kita mau analisis apa? Kalau perumpamaan itu kan analisis naratif berarti ya. Nah, kita tematik itu misalnya ambil eh, ayat apa gitu ya, atau ada buku apa lagi bikin paper apa nih gitu. Nah, itu ada contoh. Nah, Bapak Ibu, ini saya kasih yang memang yang idealnya ya. Yang idealnya itu seperti ini. Oke, artinya ini contoh yang menurut saya ya harus seperti itu. Benarnya kayak gitu. Sampai kita tuh menemukan ini. Sehingga ini 4 poin itu nggak ngarang-ngarang. Ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya ini tadi. Dari tema, dari kode, dari pengkodean, dari kutipan-kutipan gitu. Itu udah ada dasarnya. Ada datanya orang bilang. Jadi nggak asal poin gitu. Sama lah kayak kita khotbah kan, poin 1, poin 2, poin 3 itu kan dasarnya ada dari Alkitab, dari hasil baca buku apa kayak gitu ya kan, atau buku tafsiran apa kita baca, kita kasih poin nah, kayak gitu. Sama sebetulnya. Ya. Nah, baru nanti kita bahas ya. Ini kayaknya udah saya share juga ya, ada 2. Bapak Ibu dapat 2 kan? Ini contoh pembahasan. Udah dapat ya linknya? Nah, ini contoh pembahasannya. Oke, jadi kalau hasil kita menyajikan apa tadi? Kita menyajikan ini, data ini. Nih, hasilnya. Hasilnya kan 4. Ya, konsep inkarnasinya Cyril ada 4 nih. Nah, berarti 4-4-nya kita bahas. Nah, pembahasan itu apa? Oke, sebelum ke pembahasan, hasil ini lah maka tadi di sini dikatakan kita menyajikan data eksperimental atau data survei. Berarti data survei kita apa? Data kutipan kan? Kutipan buku kan? Karena kita kan risetnya literatur, bukan lapangan gitu. Jadi data kita adalah data yang tergantung jenis penelitiannya adalah data literatur. Tapi kita harus menyajikan datanya. Nah, menyajikan datanya itu apa? Menyajikan datanya itu ya ini datanya. Nih, ada persen-persennya. Ini data namanya. Nah, itu harusnya ada. Ya, kebanyakan kayak artikel yang saya review ini dia nggak nyampein gitu loh. Saya nggak tahu tiba-tiba dia dapat poin dari mana ini. Saya nggak tahu. Transcendental ini nggak tiba-tiba ada poin seperti ini, terus ada poin ini, dia kan 3 poin. Nih. Nah, makanya saya bertanya di sini. Ini 3 poin ini sebetulnya itu analisis doang, bukan menyajikan hasil. Ya, walaupun saya ngerti 3 poin itu temuan dia gitu loh. Cuma datanya dari mana? Nggak jelas. Kalau ini kan jelas nggak? 4 poin ini jelas nggak? Datangnya dari mana? Jelas ya? Nggak tiba-tiba muncul kan? Nah, gitu. Datanya ada ini. Jumlah kutipannya ada 10, 6, 5, 4, 3, 2, persentasenya ada. Ya. Nah, kayak gitu. Ini contoh yang ideal ya. Bapak Ibu yang bisa tiru gitu. Saya kasih contoh tentu yang idealnya, yang salah-salah nanti malah salah gitu. Dan saya kasih contoh yang benernya. Sulit nggak? Ya sulit. Saya nggak bilang ini kayak makan kerupuk, enggak, sulit. Mikirnya lama. Maka bikin satu artikel itu sebetulnya kalau mau benar-benar bagus ya butuh waktu. Ya, ya. Uh, ya mungkin tergantung waktunya ya kalau kayak mahasiswa kayak seperti kalian itu yang banyak kuliah menulis satu artikel ya kalau satu semester berapa artikel berapa PR ini papernya
Kalau sampai 5 itu udah hebat loh. Ya, bisa kepala botak. Ya. Ya kan kalau mau mau benar-benar ya. Oke, tapi saya kasih tips, saya nggak nakutin, tapi maksudnya begini. eh tipsnya adalah apa ya? eh Harusnya sih dosen-dosen itu jangan kasih buku yang sulit-sulit, karena percuma. Ya, misalnya suruh baca buku ini sekian tebal, lalu aduh, itu kita udah mumet gitu. Ya, nah, maka saya nggak mau kasih tadi tugas yang apa baca yang sulit-sulit ya gitu. Ya karena memang di luar kemampuan ya, apalagi kecuali kalau kita cuma kuliah satu mata kuliah gitu. Kalau dosen kan enak ya, dosennya kan cuma mengajar satu dua. Kalau mahasiswa ambilnya bisa 5, 7, 8 mata kuliah gitu ya, mabuk. Kayak gitu. Jadi memang kadang-kadang ya, tapi memang sebagai student kita nggak bisa maksakan juga tugasnya banyak gitu ya. Tapi begitu kita ambil ya, ya berusaha semampu kita gitu, semaksimal mungkin ya. Ya namanya masih mahasiswa ya pasti. Nah, dulu saya jadi mahasiswa juga banyak salahnya gitu. Paper sama Pak Yakub itu aja bolak-balik dibalikin gitu ya. Nah, dia kasih catatan apa saya nggak bisa baca tulisannya gitu ya, sampai saya burn out ya. Ya, tapi ya jadi mahasiswa ya pasti banyak hal kita belajar dari eh, apa ya, kita pasti banyak kekurangan lah gitu, dosen juga sendiri sama ya. Nah saya nggak bilang ini apa temuan ini misalnya 4 temuan ini udah paling bagus gitu ya, enggak, tapi ada dasarnya saya mengatakan 4 ini itu aja sih, jadi nggak sembarangan ya. Oke, sedikit lagi ya tentang pembahasan. Nah, pembahasan itu apa? Oke, ini ada yang chat. Apa yang perlu diperhatikan ketika berubah dari paper ke artikel? Oh ya, Eh, kalau kalau dari paper, kalau kalau dari paper ke artikel ya kita harus menyesuaikan ya. Tergantung papernya kayak udah kayak gimana ini. Kalau papernya udah kayak bentuk artikel ya kita udah nggak terlalu sulit, tinggal nyesuaiin aja gitu. Harus ada abstrak. Biasanya paper kan nggak perlu abstrak, ya kita bikin abstrak gitu ya. Nah nanti itu nggak usah khawatir. Yang penting nanti kalau Bapak Ibu sudah memahami, satu semester ini sudah memahami apa sih itu pembahasan, apa sih itu kesimpulan. Pokoknya ini kita bahas ya. Saya bahas tuh saya kasih nggak hanya teori, saya kasih contoh-contoh. Yang penting contoh-contohnya dulu. Bapak Ibu udah saya suruh tulis nggak perlu dulu. Jadi memang pahami dulu benar-benar. Ya, pahami dulu benar-benar, baru nanti pelan-pelan latihan nulis kayak gitu. Ya. Nah, hmm. Nah, sekarang kita masuk ini ya. Jadi saya nggak mulai dari judul ke abstrak nanti. Jadi saya akan jelaskan sesuai langkah-langkah ini, ya. Jadi kalau nanti satu sudah, baru dua. Nah, dua kan tentang pembahasan. Nah, berarti saya akan bahas nih pembahasan itu teorinya apa. Artinya pembahasan itu ya kita memberikan arti dari temuan tersebut, bahas secara mendalam. Lalu bandingkan dengan temuan-temuan periset sebelumnya. Berarti ini harus kutip dari buku-buku lain. Jadi nggak cukup hanya buku ini. Gitu. Itulah sebabnya riset literatur itu referensinya mesti cukup oke gitu. Kalau 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 cuma satu dua kita nanti akan kesulitan gitu. Ya, mungkin papernya bisa selesai, artikelnya bisa selesai, tapi ketika kita nanti submit ke jurnal bisa ditolak sama editornya. Kenapa? Karena referensinya kurang gitu. Nah, itu sebenarnya memang bikin sebuah artikel jurnal itu nggak gampang. Kalau paper aja kan tergantung dosennya. Dosennya terima ya oke gitu, ya kan? Tapi kalau artikel jurnal kan harus ada lewati editor, harus lewati reviewer seperti ini. Nanti kan artikel kita tuh dicek seperti ini loh, di komen-komen seperti ini. Ya, dulu saya mau bikin satu artikel ini, itu tahu nggak yang review itu berapa orang? Nah, ini
Yang ini ya, ini judulnya ini kita mesti bayar lagi 6 juta. Makanya saya ajak banyak teman-teman ya, supaya saya nggak keluar uang sendiri maksud saya. Nah ini kita udah bikin capek-capek, kita harus bayar 6 juta lagi di sini. 6 juta dari 3 juta tuh naik jadi 6 juta gitu. Kenapa? Karena ini udah tembus Scopus Q2 gitu, ya bergengsi memang. Ya, walaupun ini masih apa? Bukan jurnal. Ini kalau ada Scopus jurnal internasional. Walaupun ini cuma dari Universitas Indonesia ini, ya. Tetapi yang koreksi reviewer itu jadi sampai 10 orang gitu. Nah, ini ada hasil revisinya. Nih. Nih, misalnya nih. Nah, ini kan paper saya, terus ini di komen-komen seperti ini. Tuh, ya kan? Tuh, tuh. Ini baru satu. Ada 10, bahkan dia kasih ke 20 orang yang balikin cuma 10. Mabuk revisinya. Kayak gitu, ya. Nah, ini yang nggak H itu nggak tahu siapa. Memang harus ditutup identitasnya. Gitu. Nah, ini dia review. Waduh, panjang sekali. Tuh. Detail nih, tuh. Nah, ya. Oke. Nah, memang begitu. Kalau artikel jurnal itu standarnya nggak main-main gitu. Ya. Jadi kita nggak usah takut gitu. Ya, dia makin banyak revisi, kita makin tertolong, makin bagus artikel kita. Ya. Kita udah pikir bikin, ini udah capek-capek bikin, kita udah bayar gitu ya. Pasti bagus lah. Ternyata dibaca sama 10 orang itu, waduh, beda ya. Ini memang gila sih jurnal nilai ini sampai 10 ya. Biasanya itu cuma 2, 1 atau 2. Ini memang mungkin karena dari Kristen ya. Ini saya submit di jurnal Universitas Islam sih ini ya. Jadi ya mungkin dia banyak orang yang nggak ngerti sehingga dia ragu, jadi dia undang banyak reviewer. Oke ya. Nah sekarang kita bahas sebentar tentang pembahasan. Nah pembahasan itu tadi kan saya bilang harus ada riset-riset, temuan-temuan periset sebelumnya, ya, untuk menunjukkan ada kemajuan nggak? Apakah sudah menunjukkan kemajuan nggak? Jadi kalau secara teori pembahasan itu harus bahas apa aja. Nah, pembahasan itu di sini, nah ini kan ada ya, di halaman, ini kan hasil. Terus pembahasan, ini. Jadi harus kita interpretasi, kita beri arti. Tadi kan ada 4 poin. 4 poin itu, tiap poin itu kita beri arti. Kita beri interpretasi kita. Lalu ada dialog dengan penelitian sebelumnya. Ya. Nah, dialog inilah yang seperti diajarkan oleh Bu Jessica kemarin atau Pak Steven ya. Saya juga lihat artikel yang kalian disuruh analisis itu ya memang sulit-sulit dibaca gitu loh ya. Padahal nggak harus seperti itu, tapi ya kalian bisa ngomong aja gitu ya. Nah, kalau saya sih nggak mau yang sulit-sulit, gampang-gampang aja supaya ngerti gitu. Ya. Nah, waktu kamu dialog dengan penelitian sebelumnya, itu sebetulnya kamu sedang mengembangkan argumen, ya. Oke, kalau kamu interpretasi itu namanya klaim. Kamu mengklaim apa, ya, lalu ada penjelasannya. Nah, penjelasannya bisa bisa argumenmu sendiri, ya, atau dialog dengan buku-buku. Oke. Nah, itu yang namanya kemarin yang dijelaskan eh, atau yang dijelaskan oleh siapa? Pak Steven ya. Nah, kemarin. Senin lalu sama siapa? Stephen, Pak. Pak Steven kan? Ah, oke. Nah, itu sebetulnya nanti masuk dalam pembahasan
dialog dengan penelitian sebelumnya. Ya. Pak, saya mau tanya Apa dong. istilah-istilahnya masih ingat nggak itu? Jadi ada klaim, terus apa lagi? Rebuttal, Hah? Waran, ground. Waran. waran, Waran itu artinya apa? waran itu asumsi terhadap data. Iya, Pendukung jadi data. mau mendukung klaim, ya kan? Nah, Iya. mendukung klaim itu dari mana? Dari ini yang 6.3 nih, dialog dengan penelitian sebelumnya. Jadi paham ya, Bapak Ibu? Gitu. Itu gunanya kalian dikasih materi itu. Sebetulnya nanti tujuannya untuk ini, waktu kamu mau membahas sebuah poin, ya. Tapi juga ada yang dia masuk step yang lebih sulit, rebuttal. Rebuttal artinya apa? Harus dikasih bukti atau argumen yang menantang atau menolak klaim. Nah, biasanya saya nggak wajibkan di sini kalau rebuttal. Ya, saya akan sesuaikan. Kan saya di sini ngajar S1 nggak perlulah. Mereka bisa kasih warrant aja saya udah seneng gitu. Ya, itu memang bagusnya ada rebuttalnya. Jadi makanya ada dialog. Waktu kita dialog itu kan bisa setuju, bisa enggak kan. Namanya orang bercakap gitu ya. Saya mau pergi ke sini loh. Satu bilang, ah nggak mau lah, saya mau ke sini lah. Ah, nggak mau lah. Nah, saya mau pergi ke sini, kenapa? Karena Pak, gini-gini. izin potong, Pak. Izin potong, Pak. Berarti Ya, dalam penulisan yang Bapak selalu submit di artikel itu selalu Bapak tidak pakai rebuttal ya? tergantung. Atau gimana? Ya, tergantung apa temanya. Tapi lebih banyak warrant daripada rebuttal. Kadang-kadang di artikel jurnal itu kita dibatasi kata-kata. Misalnya cuma boleh 5.000 kata, 7.000 kata gitu. Jadi kalau mau ideal semuanya ada, itu nanti kita kesulitan. Ya, kasih rebuttalnya Berarti bisa aja gitu. Cuma lihat tergantung kalau nggak perlu ya nggak. Tapi yang wajib itu memang warrant. Ya kalau saya. berarti Jadi dalam ada klaim. penulisan Klaim itu itu apa? Kalau klaim itu di ini. Kalau di sini itu namanya eh, Bapak Ibu udah bisa bedakan ya, claim, warrant, rebuttal sama backing katanya ya. Itu udah bisa bedakan kan? Jadi kalau klaim itu kalau di paragraf itu namanya topik kita. Apa klaim kamu? Itu ya. Terus nanti supporting details, analisis dan sebagainya ini namanya warrant dan rebuttal di sini. Ya, atau kalau di buku ini kamu mengkomparasi. Kalau istilahnya tadi kalau di sini dialog. Ya, kalau di buku ini Pak, saya mau tanya dong. oke, dialog Bapak, namanya. apakah, halo Pak, halo, ada suaranya Pak? Ada ya? Ada. Oh, tadi itu kan metode Bapak, kalau yang Bapak terapkan di contoh pertama itu kan dia kalau sifatnya riset literatur ya Pak. Apakah Ya. kalau dia, nggak tahu ya, saya juga masih masih coba-coba memahami gitu istilah-istilahnya. Apa kalau dia misalnya kalau kita bikin tulisan yang topikal gitu, metode itu juga berlaku gitu. Iya, topikal itu kan tematik, Hmm. analisis tematik Kalau kayak sama. Contohnya apa, Pak? misalnya apa ya? Misalnya contohnya ini saya bingung ya. Maksudnya tadi Misalnya paper karena tadi paper apa semester ini disuruh apa? oh yang sekarang sih misalnya Paper tentang apa Roma. tuh Kitab Roma. itu ah, ah, Oke. misalnya Pak. Kan Roma itu banyak. Ambil satu topiknya apa? Atau satu tema. Tema itu topik itu sama. Oh, Jadi nggak misalnya usah ini bingung. apa? Pandangan Ya. Paulus terhadap ketaatan terhadap pemerintah Roma Nah, 13. misalnya itu kan satu topik tentang ketaatan kepada pemerintah. Misalnya primary resource-nya Roma 13 itu pasti. Ya kan? Nah, Ah, kalau itu Alkitab berarti kita transkripsinya pakai metode eksegesis. Karena tergantung dosennya gitu.
Jadi kalau dosennya disuruh eksposisi, cukup eksposisi aja, ya oke. Tapi kalau dia eksegesi sampai bahasa aslinya, mau nggak mau kita harus, jadi transkripsinya dari bahasa asli. Dapatlah kutipannya atau terjemahan literalnya. Nah, dari situ dikelompokkan, dikasih kode-kode. Gitu. Nah, itu harus ide kamu sendiri dulu. Tanpa campur tangan dari buku-buku lain. Nah, ini ingat. Itulah makanya kalau kita bikin artikel jurnal itu namanya originalitas yang kemarin saya selalu singgung. Jadi waktu nanti Bapak Ibu bikin ini jangan misalnya inkarnasi, belum apa-apa Bapak Ibu sudah baca buku-buku tentang inkarnasi. Itu nanti di pembahasan. Kalau masih hasil atau temuan itu benar-benar your mind, pikiran kita sendiri. Nah, ya. Gitu. Beda kalau kita bikin khotbah. Bikin khotbah kan boleh cuplik sana, cuplik sini dulu. Kita ambil poin Pak Yakub satu, poin Pak Budi satu, gitu ya. Nah, eh, nggak seperti itu. Kalau di artikel, kamu harus menemukan eh, apa temuanmu adalah hasil pikiranmu sendiri. Itu namanya originalitas. Apakah hasil temuanmu misalnya tadi Roma 13 itu eh, bisa sama nggak dengan yang sebelum-sebelumnya? Bisa. Nah, tapi nanti kita akan bahas bagaimana kita bikin pendahuluan. Kita belum masuk di situ. Pendahuluan itu kan ada namanya istilahnya state of the art. Apa yang sudah dilakukan orang untuk menyelesaikan masalah dari waktu ke waktu. Artinya penelitian-penelitian sebelumnya. Pasti banyak dong yang bahas tentang Roma 13 kan pasti banyak. Nah, ambillah contoh 3 atau 5. Kebetulan sama ini dengan apa yang kita temukan. Nggak apa-apa. Tapi pasti ada sesuatu yang kosong atau yang luput. Tapi itu nanti waktu kita bahas pendahuluan. Saya belum ngajarin di sini. Gitu ya. Nah, itu nanti di langkah keberapa? Di langkah ke Pak, itu ide. Halo, Pak, Ya, mau Pak. nanya. Ya. Itu ide original itu kan hasil dari pembacaan sumber primer kan? Iya, Atau tidak? iya, sumber primer. Oh ya, ya. Jadi baca Tapi sumber ide primer. Bapak ya, jangan baca sumber-sumber lain dulu. Nanti, waktu di nomor 2 baru. Ya, ya. Tapi sebelum saya mulai ngerjain langkah 1, mau menemukan topik apa ya? Tanya teman, tanya dosen, baca buku ini itu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sudah temukan topik apa, sumber primernya apa, ya udah fokus ke situ. Caranya gimana? Udah saya kasih contoh tadi. Kalau dia eksegesis, ikuti metode eksegesisnya. Nah, kalau saya eksegesis, saya punya langkah-langkahnya. Nah, misalnya ini ya. Eh, Nah, ini eh, ini saya pakai langkah-langkah eksegesis ini. Jadi kalau misalnya ada teks asli, kemudian bikin survei structure-nya, bikin terjemahan literalnya, sintaktik kontennya. Ini langkah-langkah menganalisis data. Sampai nanti 10 langkah. Ya. Nah, ini kalau dosennya saya. Misalnya kalau dosennya Bu Ina dan sebagainya, ya bisa saja beda. Ya. Tergantung dosen masing-masing. Jadi kalau memang studi Alkitab itu, kalau apalagi kayak eksegesis itu bisa bermacam-macam langkahnya. Ya, bisa berbeda-beda. Jadi langkah-langkah ini kayak gini juga sebetulnya sama. Ini kan transkripsi kutip langsung, kutip langsungnya itu berarti kan ini bahas tentang ini sintaktiknya sebetulnya, ya, atau terjemahan literalnya. Baru nanti bikin kontennya. Kontennya itu sebetulnya ini. Nah, bikin ini. Ini namanya kontennya. Nah, baru nanti dibahas di langkah ke-6.
Ditariklah doktrinnya, ditariklah personalnya, ditariklah aplikasinya, ditariklah lapisan akhir anagogiknya, kayak gitu loh. Ya, ini nanti udah masuk hasil dan pembahasannya itu di sini. Oke. Nah, kalau itu eksegesis, tapi kalau literatur buku atau konsep-konsep tertentu ya kita pakai caranya seperti ini. Ya. Nah, untuk pembahasan ya tadi saya bilang baru kita bandingkan dengan periset-periset sebelumnya. Ya. Nah, ini. Jadi ada dialog. Tadi kalau dialog itu berarti caranya gimana? Pakai yang diajarkan Bu Jessica. Gitu. Ya. Nah, tapi ada lagi namanya petunjuk untuk penelitian lanjutan. Kadang-kadang apa yang kita tulis itu kan nggak selalu sempurna. Kasih area-area yang masih perlu diteliti lebih lanjut atau dieksplor lebih dalam oleh penelitian selanjutnya. Nah, itu satu pembahasan yang baik tentang pembahasan. Gitu ya. Nah, minggu depan kita akan bahas ini, contoh pembahasan. Ya, hari ini kita bahas hasil dulu sambil dibaca-baca lagi caranya kalau mau ambil satu. Nanti setelah saya jelasin semua, ya, nanti saya kasih apa ya, mulai coba cari satu topik yang kira-kira mau dibahas apa. Boleh kayak model eksegesis, boleh, atau yang topikal dari, jadi nggak mesti topik baru ya, topik dari paper-paper, saya nggak tahu kalian ambil mata kuliah apa aja, ambil dari topik paper aja boleh gitu loh. Jadi nggak membebani, saya nggak mau membebani gitu ya, karena saya tahu mungkin sudah banyak PR. Ya cuma kalau saya bagaimana, oh ya Pak Leonardo ada bertanya, silakan Pak. Pak mau nanya, Ya, beberapa dari kita kan ini kan masih matrikulasi, jadi kan bahasa kan baru nih. Kalau misalnya dalam melakukan eksegesis gitu, eh, kita nggak bisa, maksudnya kita belum capable lah untuk maksudnya melakukan parsing dan pengertian sendiri gitu. Kalau pakai Bible Words atau aplikasi-aplikasi yang lain itu, apakah sah-sah aja gitu? Nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Saya aja pakai Bytebox kok. Saya justru mendorong mahasiswa saya pakai Bytebox. Ya, jadi kalau belajar Yunani di sini, saya nggak pakai suruh mahasiswa itu hafal-hafal, ya, karena saya sendiri juga nggak bisa hafal gitu. Jadi saya oke, anjurin justru pakai Bytebox. Ya. Oke. Jadi ini kan nggak salah supaya nggak miss kita. Metode riset ini ada tugas akhir apa enggak sih? Ada ya kan? Ada, Pak, Oke, Artikel Pak, artikel artikel jurnal. kan. Nah, makanya yang harus mulai disubmit. mikir, ya, mulai mikir satu topik yang mau dijadikan artikel. Topik bukan topiknya baru boleh, tapi topik dari paper kelas yang diambil aja sekarang ini. Ya, mau psikologi juga nggak apa-apa, mau teologi juga nggak apa-apa, mau sejarah, mau apapun boleh. Karena artikel itu bisa topik apa aja, caranya sama. Asal kualitatif ya, jangan suruh statistik, saya nggak bisa. Ya, saya nggak bisa kuali bisa. Gitu. Oke, atau paper yang dulu-dulu juga boleh. Ya, itu dijadikan artikel kan itu. Tapi saya mau mulai prosesnya yang benar nih. Ya, untuk kita. Oke, sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Silakan bertanya-tanya. Kalau nggak enak di grup chat pribadi juga boleh. Si Nani, saya Randy nggak mau kelihatan nanya hari dong. ini ya. Oke. Kita ada 12 orang ya. Ya, sekarang ini ada 7. Oke. Apa-apa. Ada yang bertanya? Mel, di mute. Pak, Ya, kalau misalkan kita nemu, misalkan dari
papernya orang gitu ya. Terus kita jadiin artikel gitu boleh? Oh, papernya orang. Nanti orangnya marah nggak begitu? Boleh aja Enggak, sih. justru misalkan nih ya punya suami gitu kan, papernya Boleh. suami. Aku No coba problem. jadi artikel. Ya. Sama saya paper apa aja boleh. Asal itu jadi artikel. Mau paper yang sedang dikerjain atau yang sudah selesai minggu lalu, ya paper suami kalau suaminya setuju, kalau enggak nanti kamu dicap lagi ya, repot. Ya, oke. Ya, karena mau nggak mau nanti saya kan harus kasih nilai ya untuk tugas akhir ya. Kalau enggak nanti saya dikejar Bu Jessica Nus. Oke, ini tentang tugas. Jadi nggak usah takut lah ya. Eh, yang penting ngerti caranya pelan-pelan ya belajar gitu. Oke. Jadi kalau yang saya bikin memang itu misalnya kutipan-kutipannya banyak, bagaimana kelompokinnya dan sebagainya itu cara. Jadi kalau kita makin latih nanti gampang kok. Ya, salah-salah nggak apa-apa gitu. Ya. Oke. Tapi saya nggak nugasin ya, nggak nugasin itu. Tugasnya cuma satu, jadi nanti kalau ada paper dijadikan artikel aja. Kayak gitu. Saya nggak nugasin bikin contoh hasil, contoh pembahasan. Aduh, nggak usah lah. Karena kalian udah dapat banyak tugas dari Pak Steven kan. Oke, itu ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ini Yuliana Yasin, nggak ada? Yuliana tinggal di dalam kampus. Nggak apa saya di Bandung. Oh, di Bandung. Oke. Mahasiswa luar ya berarti ya. Iya, betul. Loh, kuliahnya onsite atau online? Onsite. Onsite, kecuali dari sananya online. Tapi kalau nggak mah onsite lah, Pak. Oh, berarti bolak-balik Jakarta Bandung Iya, betul. setiap hari. Setiap hari. Atau kuliahnya hari apa aja? Cuman Senin, Selasa, sama Jumat. Jadi Senin ke Jakarta, nginep, Selasa pulang, terus Jumat sehari pulang pergi. Bandung yang jauh ya. Oke. Ya. Lumayan, Pak, lumayan. Iya. Gila. Demi STTRI, Pak. Demi STTR ya. Makanya Pak tugasnya jangan susah-susah, Pak. Oke. Padahal di Itu sebelah masih rumah Bu susah ya. Yuli itu tuh Kalau susah STTB bilang tuh. loh, gimana mempermudah lah. Oke, Gitu. Pak. Paper yang lah dulu boleh. Ya. Cuma mau nggak mau ya harus latihan nulis artikelnya sih. Karena kalau teori-teori ngerti tapi kalian nggak praktek gitu ya. Ya kayak sama saya ajarin kalian renang, teori renang tapi nggak pernah cemplung ke kolam gitu loh. Kan nggak bisa juga. Ya kan? Nggak apa-apa, begitu cemplung di kolam, tenggelam-tenggelam, ya that's okay. Nah sama ini kayak nulis itu, aduh ini salah, dosennya ngomongnya salah-salah, itu biarin aja. Anggap aja itu kayak masih ya, nggak apa-apa. Saya dulu aja ditolak paper saya itu, misalnya itu yang saya kasih tahu nih ya Junamila tadi itu, tahu nggak itu sudah ditolak di berapa artikel jurnal, di berapa jurnal, mungkin 10 ada, ya gitu. Itu itu saya bikin dari waktu pandemi ya, nggak ada kerjaan kan pandemi. Jadi ya udahlah bikin paper gitu ya iseng-iseng, jadi kirim sana kirim sini, waduh ditolak sampai bertahun-tahun itu paper, sampai akhirnya ada simposium saat saya kirim diterima kan, udah saya simposium kan mau submit di Veritasnya, dia bilang antrinya lama, enggak lah saya submit ke yang lain. Jadi itu artikel dari tahun 2020 baru terbit tahun 2024, 4 tahun ya. Nah, gitu. Udah ditolak mungkin 10 jurnal kali. Nah, ternyata ketemu yang Mila ini berjodoh. Jadi bisa.
Ya, it's okay gitu loh. Jadi kalau kita tulisannya masih jelek, masih apa, nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu caranya, cara nulisnya tuh kayak gini, gini, gini. Nah, lama-lama nanti kita akan bisa, nggak usah khawatir. Mulai dari yang gampang-gampang. Topik saya bebas ya, topik bebas untuk mengerjakannya. Ya, tapi mau nggak mau ya harus sesuai nanti outline-nya kayak artikel jurnal itu. Ya, nanti sambil kita pertemuan kita bisa bahas itu ya. Oke, thank you so much. Kita nggak mulai dengan doa, jadi tutup nggak usah doa ya. Saya juga jarang Ya, berdoa kalau terima di kasih kelas banyak, mulai. Pak. Ya, Kebanyakan doa Pak kalau dalam sehari-hari Pak. iya, doa dalam hati lah ya. Tapi kita butuh hikmat Tuhan. Ya, ya, Johan tahu saya lah. Gimana dulu konyolnya kita di STTRI. Ayo, Progresif ya Pak, ini progresif iya, ya. progresif jadinya. Dari tadi ngedengerin itu. Iya. Ikut belajar saya, Belajar Oh. lagi. belajar lagi sama teman kamar. Oh bukan, abis ini berarti nanti jurnalnya dari Ko Johan semua. Weh. Ayo kok, artikel embodiment kok. Ya, ayo kok. Oh iya, Udah kan artikel ada belum? tesisnya itu. Nah, gua dukung kok. Ayo yang banyak jurnalnya kok. Kalau Bahaya, tesis itu embodiment bisa nggak di 3 cancel, artikel. nggak di cancel. Bab 2, bab 3, bab 4. Oke. Ya. Ya. Bye-bye. Nanti sampai ketemu Rabu Thank you ya, depan. Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Makasih, Pak. Thank you, Makasih, Pak. Pak. Oke, Makasih, Pak. bye-bye. Kamsahamnida. Yo, sama-sama. Yes, bye.